Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa Nabiyyina wa sayyidina Muhammadinil wafa alladhi bittiba'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad wa huwa amama wa ba'd. Beli pepaya di tempatnya Atun. Nya Atun sedang naik kuda ke rumah Pak Patria. Saya tidak punya banyak pantun karena pantunnya sudah diambil Pak Kapolda dan Ketua Panitia. Yang kita hormati, kita muliakan, izin mendahulukan tuan rumah, seluruh keluarga besar Polda Aceh yang kita cintai, Pak Kapolda Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM beserta Ibu, seluruh keluarga besar Polda Aceh, PJU, Perwira Bintara Tamtama. Saya tidak akan bergeser dari tempat saya berdiri untuk merasakan suasana yang sama dengan hadirin juga yang hadir malam hari ini. Yang kita hormati, kita banggakan, hadir membersamai dari tokoh juga kebanggaan Aceh yang berkiprah di DPR RI, Bapak Dr. Muhammad Nasir Jamil beserta Ibu, Bapak Haji Tengku Ibrahim dari Komisi 3, unsur Forkompinda Pak Kajati beserta Ibu, yang saya cintai, keluargaku, saudara-saudariku, seluruh masyarakat dan warga Aceh. Semoga malam hari ini menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan keberkahan itu mengantarkan kepada kemajuan Aceh yang kita nantikan. Pertama, kita ucapkan terima kasih pada Polda Aceh. Hari ini kita diberikan inspirasi cara bernegara, berbangsa, bermasyarakat yang benar. Ada ulamanya, ada umaranya, ada masyarakatnya. Umara senang mendengar tausiah, nasihat baik dari ulama. Masyarakat bisa menatap langsung dan berinteraksi dengan umaranya. Jika tiga ini berkumpul, ulamanya, umaranya, masyarakatnya, dan saling mendoakan, mencintai di antaranya, maka berkumpullah kemudian semua bagian ini dalam hadis Nabi yang didokumentasikan oleh Imam Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Anda akan mendapati pemimpin yang baik, umara yang baik, ketika masyarakatnya mencintainya dan umara pun mencintai masyarakatnya. Bayangkara Fest malam hari ini bukan hanya sekedar festival yang ditampilkan untuk memberikan pencerahan dan kedamaian serta kebahagiaan bagi masyarakat Aceh, tapi ini tanda cinta yang menghimpun kita untuk bersatu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian,
Saya tadi sempat ingin menitikkan air mata saat himne Aceh dikumandangkan. Setelah Indonesia Raya didengungkan. Semua kalimat-kalimat dalam himne tadi memberikan kepada kita memori-memori tentang keistimewaan Aceh, keagungan Aceh, kekuatan Aceh, baik dalam himpunan masyarakat juga dalam level berbangsa yang tercatat dalam sejarah. Saya datang di Indonesia berasal dari Banten. Kesultanan Banten tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada peran seorang panglima dari Pasai, dari Aceh Utara. Menantu Sunan Gunung Jati menikah dengan putrinya yang kedua, diberikan tugas untuk membebaskan Jayakarta, datang ke Sunda Kelapa, bergabung dengan pasukan Demak dan Cirebon. Selesai Portugis, dikalahkan 22 Juni tahun 1527. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Kalaulah bukan peran seorang panglima dari Pasai di Aceh Utara itu, Jakarta tidak akan mendapatkan ulang tahunnya pada tanggal 22 Juni. Pak Nasir Jamil menyampaikan baru mendarat menggunakan Garuda jam 12 tadi. Garuda cikal bakalnya pesawat Dakota. Indonesia tidak akan punya 3 pesawat Dakota kalau tidak ada masyarakat Aceh yang mengumpulkan emas dan uangnya untuk menyumbang hadirnya pesawat itu. Banyak orang berlibur di foto di Monas, epicentrum ibu kota di Jakarta. Tiangnya menjulang tinggi, emasnya berhias indah. Tidak mungkin ada muncul emas di atasnya kalau tidak ada orang-orang Aceh yang mengeluarkan hartanya untuk meletakkan di puncak Jakarta itu. Tapi saudaraku, saudariku, itu bukan hanya kebanggaan untuk dikenang. Bukan hanya cerita untuk diayunkan tepuk tangan. Malam ini kita harus kembalikan siapa orang-orang Aceh yang melahirkan orang hebat itu. Bagaimana mereka dididik? Seperti apa mereka belajar? Bagaimana mereka membangun bangsa yang kuat sehingga menjadi tipikal Aceh, bukan hanya petarung tapi juga memiliki daya tangkap yang luas dan menjadi kontributor utama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, malam ini kita akan ngaji 1 ayat saja, yang kalau benar kita amalkan ayat ini, insya Allah akan muncul Fathahilah baru di masa ini, akan muncul Cut Nyak-Din baru di masa ini, akan muncul pejuang-pejuang baru di masa ini yang mengembalikan Aceh pada kejayaannya dan menjadikan pondasi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saya biasanya kalau turun hujan saya berdoa setidaknya supaya bisa berhenti atau dialihkan. Tapi malam ini saya ingin merasakan nikmatnya curahan aliran hujan itu, sehingga dengan kenikmatan itu kita ingin tunjukkan, ya Allah, kami ridha dengan nikmat yang Kau berikan malam ini, dan dengan keridhaan itu berikan kebaikan untuk seluruh masyarakat Aceh untuk kembali mendapatkan kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsanya. Yuk kita mulai pelan-pelan. 1, Quran surah ke-49 ayat 13. Satu negara hanya akan maju, akan kuat, akan kokoh bila bangsa-bangsa yang menyusun negara itu juga kuat. Bangsa itu akan kokoh, akan maju, akan kuat bila marga dan suku-suku yang menyusun kebangsaan itu diperkuat.
suku, marga, daerah akan kokoh, akan bagus jika semua individu yang membentuk suku itu juga tangguh dan kuat. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-49 di ayat ke-13 yang memberikan pesan kepada semua elemen bangsa, masyarakat, bahkan negara, bagaimana menjadi bangsa yang tangguh, kuat, dan maju. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Takbir. Takbir. Terima kasih. Yuk kita mulai. Gak apa-apa, gak usah pakai payung, Mbak. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Kapolda dan Wakapolda. Ini contoh pemimpin yang baik, tokoh yang baik, yang insya Allah saya kenal baik. Pak Kapolda ini selama saya kenal, insya Allah beliau putra Aceh yang sangat mencintai Aceh, ingin kemajuan dan kebaikan untuk masyarakat Aceh, dan juga dengan kebaikan itu bisa membangun Indonesia yang kita cintai. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Ada 3 syarat yang menjadikan suatu masyarakat, satu bangsa bisa unggul dan maju. Dan 3 inilah yang diajarkan pada orang tua kita dulu, sehingga nama mereka ditulis dengan tinta emas dan diceritakan dalam sejarah saat ini. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Saya sedikit bahas ilmu alat nih. Ya harfun nida linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Huruf untuk memanggil disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, dikhususkan memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi sebagai munada, menguatkan hukum. Haknya berfungsi sebagai pengingat atas pentingnya informasi yang disampaikan. Seakan Allah ingin berkata demikian, hei semua manusia, dimanapun kalian berada, baik dekat, menengah, ataupun jauh, tarik ke warga Aceh, tarik ke masyarakat Aceh, tarik ke bangsa Aceh. Hei warga Aceh, hei masyarakat Aceh, hei bangsa Aceh, dimanapun kalian berada sekarang. Ada yang sedang dekat di Aceh, ada yang sedang menengah tugasnya dekat Aceh, ataupun yang sedang jauh merantau dari Aceh. Jika engkau ingin bangun bangsamu, jika engkau ingin kuat dalam kehidupanmu, maka kata Allah, perhatikan 3 syaratnya. Berapa syaratnya? 1. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Yakinkan pada dirimu, identifikasi dirimu. Sebelum kita berbicara tentang kemajuan, kebangsaan, persatuan, kata Allah, unsur terkecil di masyarakat itu harus sadar dulu identitas dan perannya. Identitasnya kata Allah, tidak ada masyarakat yang hidup dimanapun, bertempat tinggal dimanapun, tarik ke Aceh, tidak ada bahkan orang Aceh yang tinggal di 18 kabupaten, di 5 kota, 23 daerah, kecuali unsur terkecilnya hanya ada 2.
min dzakarin, kalau bukan laki-laki, wa untha, itu perempuan. Jadi kalau kita ingin berbicara bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, kata Allah, identifikasi dulu identitasmu. Pastikan kalau engkau laki-laki, jadi laki-laki. Kalau engkau perempuan, jadi perempuan. Jadi jangan sampai kita bicara bangsa yang maju, Aceh yang kuat, tapi di dalamnya ditemukan unsur yang ketiga. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Halo?